Saudaraku, mari kita serahkan pada Tuhan hidup kita hari ini. Dan kita mau semua yang kita lakukan sepanjang hari ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Baiklah kita saat teduh sejenak kepada Kristus, Bapa di surga dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya semua saudaraku sehat adanya dan tidak kurang suatu apapun hari ini. Allahku, Allah kita akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bersyukurlah di dalam Tuhan, sebab Dia baik dan sungguh baik. Dan sekarang waktunya kita akan puji nama Dia. Dan bila mana satu saat Dia memanggil nama saudara, katakanlah, ya, saya di sini Tuhan, dan saya bisa, dan saya siap melakukan apa yang Tuhan katakan bagi saya, bagi kita bersama-sama dalam lagu Bila Sangkakala Menggegap. Zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tatanya, bila namaku dipanggilku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, pada saat itu aku pun serta. Bila sangkakala menggegap dan zaman berganti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar saudara hari ini? Apakah semuanya sehat? Dan saya pastikan bahwa saudaraku sehat dimanapun berada dan siap untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Saudaraku, hari ini tepatnya Jumat tanggal 28 April 2023. Diawali dengan firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 6. Demikian dituliskan di sana. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Marhiti sian asini roha, dohot habonaron, saleshe hajahaton. Jala marhiti sian biar, mida jahoba, madau iba sian hajahaton. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Semoga dengan firman Tuhan ini
kita akan dikuatkan dan kita diberikan satu pemahaman sebenarnya siapakah Tuhan, Roh Kudus, Yesus Kristus yang selalu setia bersama kita. Tapi kami pastikan lewat firman Tuhan ini kita bersama-sama akan dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, terlebih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan pernah saudara menjauhkan segala kegiatan-kegiatan yang rohania yang mengingatkan kita betapa pentingnya kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah zaman yang maju, kita cenderung menikmati apa yang sudah kita rasakan saat ini, kemajuan teknologi, bahkan perkembangan zaman yang pesat telah membuka suasana yang lebih menyenangkan. Manusia bisa menikmati hanya dengan sekejap saja, bisa kita rasakan betapa sungguh indahnya kehidupan ini. Tidak lama-lama berpikir lagi manusia untuk tiba pada tujuan dalam waktu yang cepat dan tepat, sementara jarak jauh yang begitu jauh yang ditempuh biasanya 3 hari sampai hari, hanya 3 jam kita bisa sampai ke sana. Untuk mengetahui kabar di belahan dunia ini saja tidak perlu bertanya, mengirim surat, atau kita dikualahkan dengan jarak yang begitu jauh. Namun hanya dengan genggaman telekomunikasi tersebut kita tahu apa yang terjadi di dunia ini, di setiap sisi kita tahu. Saudaraku, namun satu hal yang harus kita ketahui supaya kita tetap waspada dan hati-hati akan kemajuan dan hasil teknologi yang canggih saat itu, karena bisa merusak perkembangan rohani dan iman orang-orang yang sudah dekat pada Tuhan, bisa akan tergiur dan akan dipengaruhi oleh dunia ini juga sendiri. Nah, yang penting sekarang adalah nikmatilah setiap karya yang ada dan olahlah apa yang sudah saudara lihat di depan mata sendiri, namun harus semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nasihat ini sangat penting supaya iman kita tetap tumbuh dalam Tuhan dan jauh dari segala dosa dan noda, apalagi kejahatan dan perbuatan-perbuatan iblis yang sering mengacaukan hidup manusia. Raja Sulaiman atau pengamsal yang terkenal dengan hikmat dan kohmanya, kebijaksanaan, kecerdasannya digabung dengan ketaatan dan kesetiaannya bagi Tuhan menjadi salah satu kunci kesuksesannya untuk mewartakan kerajaan Tuhan, mewartakan kehidupan masa depan. Kebahagiaan dan keberhasilan hanya dapat dicapai dengan iman yang teguh, dengan percaya pada Kristus, kepada Sang Pencipta, dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kebahagiaan akan kita gapai dan kita akan menikmati kehidupan masa depan lagi yang lebih ceria apabila kita selalu menyatu dan tetap bersyukur pada Tuhan tersebut. Kita harus menghargai apa yang sudah Tuhan perbuat bagi dunia, bagi manusia, bagi semua ciptaan di dunia ini. Dan jangan sekali-sekali berpaling darinya. Jangan menjadi pemberontak, namun harus mau menjadi orang pengikut dan meneladani dan melakukan apa yang sudah Tuhan gariskan di dunia ini di dalam kehidupanmu sendiri. Kita bukan hanya sekedar pengkonsumsi apa yang Tuhan ciptakan. Kita tidak hanya seenaknya saja makan dan minum, tidur dan kerja, namun melupakan satu hal yang paling terpenting dalam hidup kita, yaitu meraih, mencari kerajaan Allah supaya kita bisa tiba di sana. Maka saat ini kita diingatkan dalam renungan hari ini dengan kasih kesetiaan Tuhan. Kesalahan bisa diampuni, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan, jauhilah kejahatan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan diartikan bukan hanya gemetar saja, tapi kita
tunduk, setia, bersembah sujud kepada Tuhan sebagai Allah yang kudus, yang mulia, yang memberikan kita hidup, yang beri kita kesempatan beraktivitas, melakukan pekerjaan sehari-harinya, dan memelihara hidup kita bersama-sama. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Dan karena itu saatnya sekarang kita akan terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan itu. Biarpun engkau lemah tak berdaya, biarpun engkau tidak bisa berbuat apa-apa selama ini, sekarang waktunya di dalam Tuhan ada kekuatan dan keselamatan penuh. Di dalam Dia kita beroleh kekuatan, kedahsyatan, kemampuan yang luar biasa. Percayalah, dengan salib Kristus tersebut kau akan mampu menaklukkan semua kerajaan-kerajaan, kuasa-kuasa duniawi, dan kuasa Kristus akan senantiasa bersama kita bersama-sama. Saudaraku, terimalah firman Tuhan hari ini dan katakanlah bahwa ketika aku lemah, Tuhan, aku menantikanmu. Moloholoja juhoma jaladukma meluluja hosadarion. Tuhan urup yau di halu jauhku marhitide nunga loja au Tuhan. Ya Tuhan, menanti ajalku, ku ingin cepat berjumpa bersama Tuhan selamanya. Malam pun hampir tiba, ajalku makin dekat. Diriku lelah ya Tuhan, biar ku masuk rumah-Mu. Oh Tuhan, di siulu barangari naing tumibu au pajupang rabdot ho di surgoi mata niari lang jono do tikiki nungalo jauh Tuhan raden mabay inganaki. Kasih Tuhan, biarlah dengan firman-Mu tersebut kami semakin dikuatkan dan ditabahkan di dalam kehidupan ini. Kami percaya pada-Mu Tuhan, semuanya baik-baik bersama Engkau, dan kami selamat dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Sukses, bahagia. Horas.